Shalom, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi saya tentang karya Roh Kudus dalam mujizat. Kita sebagai orang Kristen tahu bahwa Roh Kudus itu selalu berperan dalam kehidupan kita. Baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, Roh Kudus itu selalu berkarya di dalam perjanjian lama. Roh Kudus itu berkarya di dalam diri para imam dan mereka melaksanakan tugasnya dengan baik dengan bantuan Roh Kudus. Kita juga tahu bahwa di dalam perjanjian baru kita melihat banyak murid-murid Tuhan Yesus yang dibantu oleh Roh Kudus untuk melakukan tugas dan tanggung jawab daripada Yesus. Kita melihat bahwa Roh Kudus ini juga dinyatakan sebagai Roh Kudus ini juga dinyatakan sebagai penolong dalam kehidupan kita sehari-hari orang percaya. Kita lihat bahwa karya Roh Kudus itu juga merupakan Roh Allah yang menolong, memimpin, menghibur, dan menjadi teman yang setia. Nah, Roh Kudus juga ini dikatakan dapat memimpin kita sebagai umat Kristen untuk hidup sejalan dengan kehendak Tuhan. Nah, Roh Kudus ini juga menjadi penguat antara umat Kristiani dengan Allah. Kemudian kita bisa melihat apa saja pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Nah, Roh Kudus ini juga merupakan pribadi dari konsep Tritunggal. Roh Kudus juga dalam bahasa Ibrani dikatakan Ruach HaKodesh yang hanya dipercayai oleh umat Kristiani dan menjadi pribadi yang menolong dan memimpin kita. Dalam bentuk roh, bahasa Yunani disebut pneuma yang dijanjikan oleh Roh Kudus sebelum kenaikannya ke surga. Nah, seorang Kristen juga pasti memiliki Roh Kudus di dalamnya, bahkan Roh Kudus selalu tinggal di dalam kehidupannya. Roh Kudus ini merupakan roh yang menuntun kita agar sejalan dengan kehendak Tuhan dan merupakan pengingat kita jika kita melakukan atau melenceng daripada firman Tuhan. Selain itu, Roh Kudus itu juga berperan penting dalam mukjizat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena dalam mukjizat, baik dalam PB terutama, Roh Kudus ini sangat membantu para muridnya untuk melakukan mukjizat-mukjizat dan membantu Yesus untuk melakukan mukjizat-mukjizat dan melakukan karya-karya Roh Kudus yang terdapat dalam PB. Kita juga bisa melihat bahwa pencurahan Roh Kudus terjadi pada hari Pentakosta, yang dimana setelah kenaikan Yesus Kristus atau 50 hari setelah peristiwa kebangkitan Yesus dari kematian, peristiwa ini terjadi di Yerusalem, yang dimana murid-murid Yesus pada hari itu menerima Roh Kudus sehingga mereka mampu mempertobatkan 3.000 jiwa, yang dimana masing-masing memberi dirinya dibaptis. Kita dapat melihat dalam kitab Para Rasul pasal yang kedua. Nah, dalam Injil Yohanes juga ditekankan penekanannya tidaklah terutama apa yang dilakukan Roh Kudus bagi Yesus, melainkan pada kisah penganugerahan Roh kepada murid-muridnya, di mana kita bisa melihat juga karunia-karunia Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Yesus kepada orang Kristen, bahwa Roh Kudus juga dapat memberikan karunia-karunia Roh. Di antaranya adalah kemampuan berbahasa roh, kemampuan menafsirkan bahasa roh, berkata-kata dengan hikmat, mengadakan mukjizat, penyembuhan, melayani, bermuat, dan lain-lainnya. Bagaimana tentang Roh Kudus, karya Roh Kudus yang membantu mukjizat yang dilakukan oleh para murid? Kita dapat tahu bahwa setiap pribadi kita memiliki hal yang sangat penting untuk mengetahui tentang Roh Kudus, di mana tidak hanya orang Kristen saja yang harus mengetahui tentang karya-karya Roh, tetapi juga orang yang belum mengenal Kristus dapat mengerti bagaimana karya Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Kita dapat melihat di dalam perjanjian baru, salah satu rasul yang disertai Roh Kudus adalah Rasul Petrus. Nah, kita kenal bahwa Petrus ini juga disebut Simon karena Yesus yang mengubahnya dari profesi penjala ikan menjadi penjala manusia. Nah, Simon beserta saudara yang teman-temannya ini meninggalkan profesinya dengan alasan yang cukup sederhana namun mendalam, yaitu bahwa Simon telah mengalami mukjizat Tuhan. Nah, di situ kita bisa lihat bahwa karya Roh Kudus juga berperan dalam kehidupan Simon Petrus. Selain itu, Simon juga tercatat dalam kitab Injil, di mana ia mengalami mukjizat dan peristiwa. Yang pertama yaitu Simon mengalami mukjizat Yesus, yaitu Simon menangkap ikan secara ajaib. Dalam Lukas pasal 5 juga kita lihat Simon mengalami kuasa kesembuhan dalam Matius pasal 8 dan Markus pasal 1.
Simon juga adalah satu-satunya murid yang berjalan di atas air. Kita dapat melihat Matius pasal 14. Dan Simon adalah murid Yesus yang menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya dalam Lukas 22. Dan juga Simon adalah murid yang disuruh Yesus untuk memancing ikan dan mengeluarkan uang 4 dirham dari mulut ikan. Di situ kita mengetahui bahwa Yesus ingin menunjukkan mukjizat dan kuasanya kepada Simon. Dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-27. Simon juga adalah murid Yesus yang bersedia masuk ke dalam penjara karena memberitakan Injil. Nah, dalam hal ini kita dapat melihat bahwa Roh Kudus itu turun memenuhi dan menyempurnakan Simon Petrus. Kita tidak hanya berhenti di situ. Ketika Yesus hendak naik ke sorga, Yesus menjanjikan kuasa pada Simon dan murid-murid yang lain. Dia berkata bahwa akan mengirimkan kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dan kekuasaan dari tempat tinggi. Dapat kita lihat dalam Lukas pasal 24 ayat yang ke-49. Kuasa itu ialah ketika Roh Kudus turun atas Simon dan murid-murid yang lain. Kita dapat melihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Dengan kata lain, sebelum Yesus terangkat ke sorga, Yesus menjanjikan Simon Petrus Roh Kudus untuk memperlengkapi dan menyempurnakan pelayanan Simon Petrus dan murid-murid yang lainnya. Dari hal ini saja kita bisa mengetahui bahwa karya Roh Kudus itu selalu ada di setiap para murid, dan kita sebagai orang percaya pada masa kini untuk melakukan berbagai mukjizat, dan para murid bisa mendapat kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus yang diberikan dari Roh Kudus sehingga menjadi karya-karya penyembuhan pada saat itu. Pada saat ini juga pada masa sekarang ini sangat jarang ditemukan yang namanya penyembuhan yang bisa dikatakan mukjizat tersebut. Hanya beberapa orang bahkan yang diberikan karunia untuk menyembuhkan hal-hal seperti itu. Kita juga dapat melihat bahwa Petrus dibantu Roh Kudus untuk mengadakan banyak mukjizat. Nah, kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul yang ketiga ayat yang 1-10, di mana pekerjaan karya Roh Kudus memampukan Petrus untuk mengadakan berbagai mukjizat. Di antaranya adalah Petrus diberi kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Itu merupakan salah satu mukjizat dan merupakan karya Roh Kudus di dalam kehidupan para murid. Banyak sekali Petrus menyembuhkan banyak orang. Kita dapat melihat Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-12. Mungkin karya Roh Kudus itu selalu ada di dalam para murid. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus itu selalu berkarya dalam kehidupan kita, dan kita memiliki kuasa untuk melakukan karya penyembuhan atau mukjizat tersebut. Mungkin sekian saja materi karya Roh Kudus dan mukjizat yang saya sampaikan. Shalom. Selamat siang.